Bab 33. Aku bertaruh denganmu. Kamu salah. Aku bukan pacarnya. Qin Lang. Zhong Yu memaksa dirinya untuk tersenyum dan berkata kepada Xie Wenjing. Setelah selesai berbicara, Zhong Yu tersenyum pada Qin Lang dan berjalan ke depan pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Lang segera bergegas untuk mengejarnya. Xiao Hong yang di samping merasa tercengang. Ini adalah pacar asli bos barunya. Apakah dia mencari satu orang lainnya di luar? Ini juga terlalu tidak bertanggung jawab. Bukan. Zhong Yu begitu baik dan bos baru ini pasti telah mendapatkannya dengan rayuannya. Benar-benar terlalu buruk. Hari ini telah tertangkap basah dan layak untuk mendapatkannya. Meskipun Qin Lang adalah bosnya, Xiao Hong sama sekali tidak memihak padanya dan malah diam-diam bertepuk tangan. Zhong Yu, dengarkan aku. Qin Lang meraih Zhong Yu dan ingin memberitahukannya bahwa si Wenjing sudah putus dengannya dan sekarang sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengannya. Jangan katakan lagi. Qin Lang, terima kasih telah menjagaku dalam beberapa hari ini. Apalagi menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Maafkan aku. Lebih baik kamu kembali ke pacarmu saja. Saat ini, hati Zhong Yu merasa ada sedikit kebencian terhadap Qin Lang. Jika kamu punya pacar, mengapa harus memperlakukanku dengan begitu? Baik, tahukah kamu apa maksudku untuk mencarimu di tepi danau Ransi setiap hari? Haha, gadis kecil, imajinasimu terlalu kaya bukan? Bagaimana mungkin aku menjadi pacarnya Qin Lang? Pada saat ini, Xie Wenjing berjalan sambil tertawa, lalu menatap Qin Lang dengan jijik. Lihatlah, bagian mana dari seluruh tubuhnya yang layak untukku. Dia malah lebih cocok untukmu. Kalian berdua sama-sama miskin dan siapapun tidak saling merasa risih. Dia bukan pacarnya Qin Lang. Ada ledakan kegembiraan di hati Zhong Yu dan ada perasaan pulih dari kehilangan. Dia tahu bahwa Qin Lang tidak akan berbohong padanya dan tatapan Zhong Yu terhadap Qin Lang mulai kembali cerah lagi. Xiao Hong juga tertawa. Untungnya, bos baru ini tidak berselingkuh. Atau tidak dia akan sangat membencinya di dalam hati. Xiao Hong merasa sangat tidak puas dengan Xie Wenjing di dalam hatinya. Wanita gila ini. Bukannya dia sengaja untuk mengacaukan bos barunya. Dia juga bukan pacarnya Qin Lang. Ingin bersama dengan siapa adalah kebebasan dari Qin Lang. Apa maksudnya untuk merusaknya? Wenjing, apakah kamu sudah memilih pakaiannya? Saat ini, ada seorang anak muda berjalan sambil memegang 2 botol maidong. Dia, yang tinggi dan kurus, tidak tahu berapa banyak minyak rambut yang dipakai di rambutnya yang terlihat sangat keras. Siapa lagi jika itu bukan Zhu Junwen? Ketika Zhu Junwen melihat Qin Lang, ekspresinya berubah menjadi sedikit tidak senang. Kamu cari masalah bukan? Datang untuk mengganggu Wenjing lagi bukan? Saat dia berbicara, sikapnya yang mendominasi itu, seolah-olah Qin Lang bisa ditindas olehnya dengan sesuka hatinya. Sayangku, aku meminta kamu membeli air, tetapi kamu malah membelinya begitu lama. Xie Wenjing berlari ke arah Zhu Junwen, lalu merangkul pinggang Zhu Junwen dan menatap Zhong Yu dengan sombong, sambil berkata, ini adalah pacarku yang kaya, tinggi dan tampan. Dia tidak sebanding dengan pecundang kecil yang seperti Qin Lang. Sayangku, Qin Lang benar-benar bukan datang untuk menggangguku hari ini, tetapi dia menemani pacarnya untuk membeli baju hari ini. Sambil berkata demikian, Xie Wenjing menggerakkan mulutnya ke arah Zhong Yu. Aduh, lihatlah pakaian gadis ini yang compang camping ini. Dia benar cocok dengan Qin Lang si pecundang itu. Zhu Junwen meletakkan tangannya di pantat Xie Wenjing, lalu meremasnya dengan pelan dan tersenyum menghina. Zhong Yu, masuklah untuk mencobanya apakah gaun ini cocok atau tidak. Qin Lang juga malas untuk peduli dengan Xie Wenjing dan lainnya. Lalu berbisik kepada Zhong Yu. Gaun ini terlihat cantik. Aku akan mencobanya. Xie Wenjing mengambil gaun Zhong Yu di tangannya dan menatap Zhong Yu dengan penuh bangga. Wanita seperti kamu yang punya uang, lebih baik mencari pakaian yang cocok untukmu. Seperti pakaian murahan yang harganya puluhan yuan itu cocok untukmu. Setelah selesai berbicara, dia membawa gaun itu ke dalam kamar pas. Setelah beberapa menit, dia keluar dengan mengenakan gaun itu, lalu berjalan ke depan Zhong Yu dan Qin
Lang dengan bangga dan memamerkannya. Gaun ini sangat bagus dan pas di tubuhku. Jika pakaian ini dikenakan di tubuh orang lain, takut ia akan merusak gaun ini. Qin Lang sekarang menatap Si Wenjing seperti wanita gila dan sama sekali tidak ingin peduli padanya. Ayo kita pergi ke sana dan melihatnya. Qin Lang dan Zhong Yu berjalan ke sisi lain lagi. Wenjing, jika kamu telah memilih pakaiannya, mari kita pergi, kata Zhu Junwen kepada Xie Wenjing. Hari ini dia membawa Xie Wenjing datang untuk membeli satu set pakaian padanya. Qius Hui Ren adalah butik pakaian wanita kelas atas, sehingga dia tidak berani berbelanja di sini. Pergi, apakah kamu sedang bercanda? Aku masih belum merasa cukup untuk membelinya. Saat ini, Xie Wenjing tidak ingin pergi. Qin Lang telah membawa Zhong Yu untuk membeli pakaian. Jika dirinya sendiri tidak membelinya lebih banyak, dia akan merasa malu di depan Qin Lang. Pada saat ini, hati Xie Wenjing memang merasa tidak tenang. Dia meninggalkan Qin Lang pada awalnya, karena dia merasa Qin Lang tidak punya uang. Jika dia tidak membeli lebih banyak pakaian di depan Qin Lang saat ini, itu akan membuktikan bahwa dia sekarang jauh lebih baik daripada saat dia bersamanya dan Qin Lang pasti akan meremehkan dirinya sendiri. Di dalam hatinya, tidak. Xie Wenjing tidak akan bisa membiarkan Qin Lang menertawakan dirinya sendiri. Dia harus membeli lebih banyak pakaian daripada Qin Lang. Ketika Xie Wenjing hendak memikirkannya, Qin Lang telah memilih gaun lain dengan Zhong Yu. Dia sedang menunggu Zhong Yu menggantikan pakaiannya di depan pintu kamar pas. Xie Wenjing merangkul lengan Zhu Junwen dan berjalan menuju Qin Lang selangkah demi selangkah. Ketika dia hampir sampai, pintu kamar pas itu sudah terbuka. Zhong Yu yang mengenakan gaun putih itu berjalan keluar dari kamar pas dan Xie Wenjing menghentikan langkah kakinya. Dia membuka matanya dengan lebar dan menatap Zhong Yu. Apakah dia adalah gadis yang tampaknya jelek seperti anak itik tadi? Bagaimana? Zhong Yu mengenakan gaun baru dan sedikit tidak bisa berjalan lagi. Dia berjalan ke arah Qin Lang dengan langkah kaki yang tidak biasa dan bertanya dengan gugup. Sangat cantik, kata Qin Lang dengan gembira dan kedua matanya berbinar. Kamu bohong. Zhong Yu sedikit malu dengan kata-kata Qin Lang, tetapi hatinya malah merasa sedikit bahagia. Pada saat ini, Qin Lang menekan bahu Zhong Yu dan berbalik dengan pelan. Gambar Zhong Yu yang indah muncul di cermin kamar pas. Gaun putih yang elegan itu telah dikenakan di tubuh Zhong Yu yang ramping. Ditambahkan dengan wajahnya yang putih, bibirnya yang merah muda dan kedua matanya yang menawan. Benar-benar sangat cantik. Zhong Yu tercengang sesaat saat melihat dirinya sendiri di cermin. Orang yang ada di cermin itu sepertinya peri di langit. Benarkah itu adalah dirinya sendiri? Oke, bantu kami untuk mengemas gaun ini. Qin Lang merasa sangat puas dengan gaun ini. Dari ekspresi Zhong Yu, dia tahu bahwa Zhong Yu sangat menyukainya. Xiao Hong segera menjawabnya dan mengemasi gaun yang dilepaskan oleh Zhong Yu dengan patuh. Kemudian dia secara pribadi menggesek kartu Qin Lang dengan jumlah angka yang bersangkutan. Meskipun Xiao Hong tidak tahu mengapa Qin Lang menghabiskan uangnya di tokonya, tetapi dia bisa melihat bahwa itu ada kaitannya dengan Zhong Yu. Qin Lang dapat melakukan begitu banyak hal terhadap Zhong Yu. Tampaknya dia adalah pria yang baik. Kesan baik dari dalam hati Xiao Hong terhadap Qin Lang semakin bertambah. Qin Lang masih ingin memilih beberapa pakaian untuk Zhong Yu, tetapi Zhong Yu menolaknya. Qin Lang telah menghabiskan uang 1.200 yuan untuk pakaian tadi dan tidak ada satu pakaian pun yang murah di sini. Sehingga Zhong Yu tidak ingin membiarkan Qin Lang menghabiskan banyak uang secara sembarang. Jika tidak membelinya, ayo kita pergi dan aku akan membawamu ke sini lain kali, kata Qin Lang kepada Zhong Yu sambil tersenyum. Lia, aku bisa mengenakan gaun ini untuk waktu yang lama, kata Zhong Yu dengan lembut. Lalu keduanya mengikuti satu sama lain dan bersiap-siap untuk berjalan ke pintu. Berhenti. Apakah ingin pergi sekarang? Pada saat ini, Xie Wenjing berjalan ke depan Qin Lang dengan marah. Sekarang dia dengan Zhong Yu sama-sama membeli satu set pakaian. Dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa Xie Wenjing lebih mulia daripada Qin Lang. Selain itu, Zhong Yu yang baru saja mengenakan pakaian baru telah mengejutkannya. Dia tidak bersedia untuk mengakuinya. Tetapi di dalam hatinya,
Dia memang mengakui Zhongyu yang lebih cantik daripada dirinya sendiri. Ini hampir membuat Xie Wenjing hampir marah. Jika dia tidak menemukan kembali mukanya, Xie Wenjing akan mati karena depresi pada hari ini. Qin Lang tidak ingin peduli dengan Xie Wenjing dan ingin menghindarinya. Tetapi Xie Wenjing tampaknya seperti tidak masuk akal. Ketika Qin Lang berbelok ke kiri, Xie Wenjing menghalanginya ke kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Singkatnya, dia tidak ingin membiarkan Qin Lang pergi. Apa yang kamu inginkan? Qin Lang menatap Xie Wenjing dengan terdiam. Bukannya kamu membawa gadis ini datang ke sini untuk pamer? Jika kamu sanggup, pamerlah lebih realistis. Sekarang aku ingin kamu membandingkannya denganku dan melihat siapakah yang membeli lebih banyak pakaian. Xie Wenjing memutuskan untuk mempermalukan Qin Lang. Zhongyu meraih tangan Qin Lang dan diam-diam menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Pakaian di sini terlalu mahal. Apalagi itu adalah hal yang tidak berarti. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Qin Lang menatap Zhongyu dengan tenang, lalu menatap Xie Wenjing untuk menyetujuinya. Jika dia tidak menyetujuinya, menurut karakter Xie Wenjing, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Haha, sayangku, apakah menurutmu otak Qin Lang rusak? Dia masih ingin membandingkannya dengan kita. Itu benar-benar berlebihan. Xie Wenjing tertawa dengan arogan. Namun pada saat ini, Zhu Junwen tidak begitu senang. Apakah ini sudah gila untuk membandingkannya dalam membeli pakaian di Kyusui Ren? Harga dari pakaian di sini beberapa kali lebih mahal daripada tempat lain. Namun, Xie Wenjing telah membawa mereka sampai ke titik ini. Sedangkan Zhu Junwen juga tidak bisa untuk tidak membandingkannya. Dia berpikir bahwa dirinya sendiri akan menang untuk membandingkannya dengan Qin Lang dan diperkirakan Qin Lang akan mengaku kalah terlebih dahulu karena tidak sanggup membelinya. Qin Lang, aku benar tidak tahu apakah harus memujimu atau tidak. Aku akan membiarkan kamu tahu seberapa besar perbedaan antara aku dan kamu nantinya. Zhu Junwen mencibir. Ketika Xie Wenjing dan Zhu Junwen melontarkan kata-kata yang kejam, Zhongyu merasa sangat takut di dalam hatinya. Sedangkan Qin Lang dan Xiao Hong malah merasa sangat konyol. Apakah kedua orang ini sakit? Butik ini milikku sendiri. Sedangkan kamu datang untuk membandingkan siapa yang membeli lebih banyak pakaian, bukan? Benar-benar menarik. Tentu saja, Qin Lang juga tidak akan membocorkannya. Karena dia sekarang masih tidak ingin membiarkan siapapun mengetahui identitasnya. Terutama Zhongyu. Jangan mengira aku tidak tahu bahwa kamu hanya punya uang yang kamu menangkan. Terakhir kalinya, kamu sudah menyumbangkan uang 130.000 yuan dan aku rasa kamu sudah tidak punya banyak uang lagi, bukan? Xie Wenjing berkata sambil menyeringai. Aku lihat apa yang kamu gunakan untuk membandingkannya denganku. Setelah selesai berbicara, Xie Wenjing mengulurkan tangannya dengan terus terang dan menunjuk ke arah rok lipat. Bantu aku membungkusnya. Apakah Anda ingin membungkusnya, Tuan? Xiao Hong sengaja untuk bertanya pada Zhu Junwen. Dia bisa melihat bahwa Xie Wenjing sama sekali tidak punya uang dan keputusannya ada di tangan Zhu Junwen. Bungkuslah. Rok lipat itu dijual dengan harga 1.500 yuan. Zhu Junwen juga merasakan sakitnya. Tetapi dia telah melontarkan kata-katanya. Sehingga dia harus membelinya dan kemudian sengaja untuk berpura-pura acuh tak acuh. Hanya 1.500 yuan saja dan juga termasuk uang makanku untuk sekali. Qin Lang, mulailah jika kamu sanggup. Petik 2, bab 34. Siapa yang telah menang? Tesir putih itu. Qin Lang menunjuk ke salah satunya dengan santai. Xie Wenjing melihat bahwa tesir putih yang ditunjuk Qin Lang lebih mahal 300 yuan daripada yang dipilihnya. Kemudian amarahnya semakin membara. Bungkuslah celana jeans robek itu yang harganya 2.000 yuan. Sebenarnya pada saat ini, Qin Lang bisa membeli satu set dan mengakui kekalahannya. Tetapi ketika dia berpikir Xie Wenjing dan Zhu Junwen menghina dirinya sendiri tadi, Qin Lang juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bermain dengan mereka. Bungkuslah celana santai itu untukku. Qin Lang berkata dengan ringan kepada Xiao Hong dan celana santai ini jauh lebih mahal 100 yuan daripada Xie Wenjing. Xie Wenjing hampir akan meledak dan nafasnya menjadi lebih berat.
Bungkuslah baju lengan panjang merah muda itu. Bungkuslah kemeja sutra itu. Aku ingin rok panjang itu. Bungkuslah setelan jas gaya barat itu. Bungkuslah rok rompi yang berwarna merah itu. Keduanya sudah membelikan 6 hingga 7 potong pakaian dan Xie Wenjing sangat marah sampai matanya hampir terbang ke wajah Qinlang, sedangkan Zhu Junwen lebih marah daripada Xie Wenjing. Karena Xie Wenjing sekarang telah membeli pakaian lebih dari 10.000 yuan. Ini jauh melampaui perkiraannya. Tetapi dia masih malu untuk menghentikannya. Bagaimanapun, dia telah mengucapkan semua kata-kata besar di awal. Pada saat ini, meskipun Xie Wenjing membeli pakaian yang lebih mahal, dia juga hanya bisa merasakan darahnya yang menetes di dalam hatinya. Dia marah sampai wajahnya memerah, sedang hidungnya seperti sapi peternakan yang bernafas dengan terengah-engah. Aku tidak punya uang dan aku mengaku untuk kalah. Saat ini, Qinlang menyerah padanya begitu saja. Zhu Junwen akhirnya telah menghela nafas dengan lega. Jika Qinlang terus membandingkannya dengan Xie Wenjing, dia pasti tidak bisa tahan untuk menghentikan Qinlang. Haha, kamu sudah tidak tahan lagi bukan? Qinlang, aku sudah bilang bahwa bagaimana mungkin kamu yang telah memenangkan lotre bisa dibandingkan dengan pacarku yang merupakan generasi kedua yang kaya. Kamu sudah kaya mendadak. Tetapi mengapa sekarang tidak membandingkannya lagi? Sudah tidak punya uang lagi bukan? Kata Xie Wenjing dengan penuh bangga. Lia, aku tidak bisa membandingkannya lagi, kata Qinlang kepada Xie Wenjing dengan acuh tak acuh. Dia merasa Xie Wenjing seperti wanita yang memiliki dendam sekarang. Jangan berpikir bahwa kamu sudah merasa luar biasa untuk memenangkan lotre dengan hadiah lebih dari 100.000 yuan. Kamu hanyalah orang yang lebih rendah di depanku. Mengerti? Zhu Junwen menunjukkan ibu jarinya dengan bangga terhadap Qinlang dan kemudian melihat ke arah Xiao Hong. Hari ini kami telah menghabiskan lebih dari 30.000 yuan di tempat kalian. Meskipun kalian di sini adalah butik pakaian wanita kelas atas, tetapi juga tidak banyak bertemu dengan tamu yang sekaligus membeli begitu banyak bukan? Bos kalian juga ada-ada saja. Kami telah membeli begitu banyak pakaian dan tidak tahu keluar untuk bertemu dengan kami. Hah, Xiao Hong tanpa sadar menatap ke arah Qinlang. Kemudian dia hanya melihat Qinlang menggelengkan kepalanya dengan pelan. Xiao Hong berkata kepada Zhu Junwen dengan tersenyum. Bos kami tidak ada di sini hari ini. Maaf. Begitu. Baiklah. Zhu Junwen masih ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan bos di sini. Jika bisa membuka butik yang begitu besar, kemampuannya pasti tidak kecil. Sekarang harapannya sudah hilang dan dia hanya bisa merasakan rasa kehilangan sesaat di dalam hatinya. Setelah membereskan pakaian yang telah dibeli oleh Xie Wenjing, dia pergi bersama Xie Wenjing dengan bangga dengan kepalanya yang terangkat. Zhong Yu merasa kasihan pada Qinlang yang telah membelikan begitu banyak pakaian untuknya. Ketika mendengar Qinlang berkata kepada Xiao Hong bahwa pakaian yang tidak diinginkan dapat dikembalikan, Zhong Yu merasa senang. Dia hanya mengambil sebuah gaun dan sisanya telah dikembalikan. Dalam hal ini, Qinlang hanya bisa tersenyum kecut. Jika dia tahu lebih awal, dia juga tidak perlu berkata bahwa bisa dikembalikan. Qinlang membiarkan Zhong Yu pergi ke kamar pas untuk mengenakan pakaian barunya. Xiao Hong segera mengacungkan ibu jarinya kepada Qinlang. Bos, metode penjualan Anda benar-benar hebat. Jumlah belanja yang telah dihabiskan oleh kedua tamu itu hari ini adalah yang paling terbanyak dalam minggu ini. Qinlang merasa malu. Dia juga terpaksa untuk membandingkannya dengan Xie Wenjing tadi. Dari sudut pandang Xiao Hong, itu malah telah menjadi metode penjualan. Lain kali, saat mereka datang lagi, berikan diskon 20% kepada mereka. Ketika memikirkannya lagi sekarang, Qinlang merasa tidak baik untuk menipu Xie Wenjing lebih dari 30.000 yuan dengan terpaksa. Mengapa? Meskipun mereka telah menghabiskan banyak uang, tetapi saya bisa melihat bahwa mereka bukanlah tamu besar yang sering berbelanja di sini. Saya telah memperhatikannya, bahwa ketika nona itu membeli gaun yang ketujuh, dahi dari pria itu telah berkeringat dan ekspresi wajahnya telah berubah. Oleh karena itu,
Saya merasa bahwa kita tidak perlu menyia-nyiakan sumber daya untuk mereka. Sebagai manajer, Xiao Hong benar-benar mempertimbangkan kepentingan butiknya. Dengarkan saja kataku. Qin Lang hanya ingin membiarkan hatinya merasa lebih tenang. Baik, Xiao Hong hanya bisa mengikutinya. Lalu dia kembali merasa tertarik lagi. Oh iya, bos, mengapa Anda tidak memberitahukan pacar Anda bahwa Anda adalah bos dari butik ini? Cerewet, Qin Lang mengutuknya. Sekarang kondisi hubungannya bersama Zhong Yu cukup baik dan Qin Lang tidak ingin menghancurkan kondisi ini. Tunggu, waktunya sudah tepat. Qin Lang akan menunjukkan identitasnya sendiri padanya. Saat ini, Zhong Yu sudah menggantikan pakaian baru dan berjalan keluar. Dia masih mengenakan gaun putih itu. Dia terlihat sangat polos dan anggun. Ditambahkan dengan wajahnya yang putih dan lembut. Benar-benar terlihat seorang wanita cantik. Wanita cantik. Bisakah aku mendapatkan sebuah kehormatan untuk mengundang Anda berdansa denganku? Qin Lang menegakkan dadanya, lalu mengulurkan tangannya ke Zhong Yu dengan cakap. Zhong Yu terkejut, lalu tersenyum tipis dan menyerahkan tangannya yang lembut kepada Qin Lang. Aku akan memberikanmu kesempatan satu kali. Saat ini, Zhong Yu merasa dirinya sendiri seperti seorang wanita yang megah. Tidak ada orang yang pernah memberinya perasaan yang seperti ini dan kesan baiknya terhadap Qin Lang bertambah lebih banyak. Qin Lang menggandeng tangan Zhong Yu dan secara alami tidak pergi menari. Dia malah tertawa dan berlari sepanjang jalan. Setelah keluar dari butik Yu Sui Ren, Xiao Hong melihatnya sampai sedikit tersesat, lalu tersenyum dan bergumam. Itu adalah pasangan yang membuat orang merasa iri. Qin Lang awalnya ingin memanggil taksi untuk kembali ke kampus. Tetapi Zhong Yu berkata bahwa dia ingin naik bus. Di dalam bus, ada dua orang yang duduk di baris terakhir. Qin Lang telah menggenggam tangan Zhong Yu. Rambut Zhong Yu tertiup angin ke arah wajahnya dan Qin Lang sangat berharap ini adalah bus yang tidak pernah memiliki terminal. Setelah turun dari mobil, Qin Lang hendak berdiskusi dengan Zhong Yu tentang kapan dia akan pindah ke villa. Saat ini, Paman Huang meneleponnya. Qin Lang sengaja menghindar dari Zhong Yu dan menjawab panggilannya. Kali ini, Paman Huang meneleponnya untuk meminta Qin Lang pergi ke gedung Suhua di kampus untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah acara. Jujur saja, Qin Lang sama sekali tidak begitu tertarik terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus dan Qin Lang berkata kepada Paman Huang bahwa dirinya sendiri tidak ingin ikut berpartisipasi. Tidak bisa. Tuan muda, ini adalah ujian dari keluarga untuk Anda. Jika Anda tidak ikut berpartisipasi dan tidak ada hasil untuk kali ini, konsekuensinya mungkin akan sangat serius. Paman Huang membujuknya dengan sungguh-sungguh. Bukannya ujianku sudah lolos? Tanya Qin Lang dengan cemas. Benar. Tetapi bukan berarti bahwa Anda akan bebas di masa depan. Demi memacu Anda, keluarga akan melakukan inspeksi mendadak terhadap Anda sewaktu-waktu. Jika hasilnya terlalu buruk, masih akan ada hukuman yang bersangkutan. Begitu juga dengan kali ini. Tuan muda, Anda tidak bisa menganggapnya dengan enteng, kata Paman Huang dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan ikut berpartisipasi sekarang, kata Qin Lang dengan tertekan. Keluarga benar-benar keterlaluan. Mereka telah melakukan pengujian terhadap dirinya sendiri selama 7 tahun. Tetapi sekarang malah mencari masalah seperti itu. Bukannya ini sengaja untuk tidak membiarkan dirinya sendiri hidup lebih baik. Qin Lang mengeluh di dalam hatinya. Tetapi dia memahami cara kerja dari keluarganya. Sebagai salah satu keluarga besar terbaik di dunia, tidak mudah untuk menjadi keturunan keluarganya. Jika tidak, status keluarga mereka tidak akan bertahan selama ratusan tahun secara turun-temurun. Zhong Yu, aku akan membawamu ke gedung Suhua. Qin Lang tidak ingin berpisah dengan Zhong Yu sekarang. Lagi pula, Zhong Yu sekarang berpakaian sangat indah dan Qin Lang juga ingin membiarkan orang lain merasa iri terhadap Zhong Yu. Sekaligus meningkatkan kepercayaan diri Zhong Yu. Oke, Zhong Yu mengangguk. Dia merasa sangat senang untuk bersama dengan Qin Lang. Qin Lang membawa Zhong Yu ke gedung Suhua. Di sini adalah gedung seni. Jika itu santai, juga ada orang yang melapor ke kampus untuk mengadakan beberapa kegiatan kecil hingga menengah. Pada saat ini,
Panggung kecil didirikan di aula gedung Suhua dan dikelilingi oleh pengeras suara, keranjang bunga dan pita. Ada orang yang sedang mengatur penerangan dan beberapa pembawa acara yang berpakaian formal sedang berbicara satu sama lain. Di depan panggung terdapat 5 baris dan 10 kolom kursi untuk para tamu yang datang. Qinlang dan Zhong Yu duduk di baris kursi terakhir. Ada beberapa orang di sekitarnya dan mereka mulai berdiskusi dengan pelan ketika Zhong Yu memasuki aula. Wanita ini terlihat sangat cantik. Putri keluarga kaya dari manakah itu? Jika dilihat penampilannya, dia benar-benar terlihat sangat menawan. Dia terlihat seperti bintang. Jika dia debut, apa yang akan terjadi pada Liu Yifei? Apa yang dilakukan pecundang itu di sampingnya? Bagaimana dia bisa berjalan dengan Dewiku? Benar-benar ingin memukulnya. Mungkin saja membantu Dewi untuk membuang sampah. Dewi itu terlihat sangat baik dan pastinya malu untuk langsung memberinya uang, sehingga dia membiarkannya untuk membantu membuang sampah dan memberikannya kesempatan untuk mendapatkan uang. Zhong Yu yang mengenakan pakaian baru seperti tubuhnya yang bercahaya. Dia hanya duduk dengan diam di baris terakhir, sambil menarik perhatian dari orang lain. Ini, terdengar sebuah suara wanita yang mencurigakan di samping Zhong Yu. Ketika melihat Zhong Yu menoleh, mulutnya terbuka karena terkejut. Zhong Yu, ini benar-benar kamu. Ding Rui. Kamu juga datang. Zhong Yu menyapa Ding Rui. Ding Rui adalah teman dari kampung halamannya dan mereka berdua datang dari sebuah kabupaten kecil dari Dongbei. Perbedaannya adalah keluarga Zhong Yu hanya bergantung pada dirinya sendiri dan ibunya. Sedangkan keluarga Ding Rui mendirikan perusahaan yang cukup bergengsi di daerah setempat. Kamu membeli pakaian ini di kios Hui Ren bukan? Zhong Yu memegang tas kios Hui Ren di tangannya, yang digunakan untuk menyimpan pakaian aslinya dan terlihat oleh mata Ding Rui yang tajam. Lia, Zhong Yu hanya bisa mengakuinya, bahwa dia tidak memiliki banyak kontak dengan Ding Rui dan masih belum memahami karakternya dengan baik. Dia sama sekali tidak menyadarinya bahwa Ding Rui sedang merasa iri pada saat ini. Zhong Yu masih bertanya sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu hari ini? Zhong Yu merasa sangat senang dan ingin berbagi kegembiraannya bersama teman kampung halamannya, sehingga dia berbicara sedikit lebih banyak. Biasanya, Zhong Yu tidak akan pernah bertanya seperti itu. Namun, Ding Rui merasa Zhong Yu sedang memamerkannya, bahkan merasa lebih tidak puas dengan Zhong Yu di dalam hatinya. Gadis ini mulai memamerkan dirinya yang mengenakan pakaian yang dia beli di kios Hui Ren. Jika bukan teman kampung halamanmu, mungkinkah aku peduli padamu? Ini bukan kamu sendiri yang membelinya bukan? Tanya Ding Rui dengan ragu. Bukan. Ini dibeli oleh temanku. Zhong Yu merasa sedikit malu saat memikirkan Qinlang yang membelikan pakaian untuknya. Penampilannya ini terlihat sangat cantik dan diperkirakan mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menggoda generasi kedua yang kaya. Mata Ding Rui mulai menunjukkan kesan penghinaan. Di manakah dia? Kapan kamu akan memperkenalkannya padaku? Ding Rui berkata dengan motif tersembunyi. Harga pakaian di kios Hui Ren setidaknya lebih dari 1.000 yuan dan orang itu kemungkinan besar adalah generasi kedua yang kaya. Tentu saja Ding Rui ingin mengenalnya. Hah? Kamu ingin berkenalan dengannya? Ini dia. Zhong Yu melirik Qinlang yang duduk di sampingnya, dan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Seolah-olah sedang memperkenalkan pacarnya kepada temannya. Ding Rui terkejut. Qinlang selalu duduk di sebelah Zhong Yu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pakaian itu dibeli oleh Qinlang untuk Zhong Yu. Bagaimana mungkin itu dia? Orang ini terlihat tidak ada bedanya dengan Zhong Yu dan juga seorang anak yang miskin. Apakah dia benar-benar sanggup untuk membeli pakaian di kios Hui Ren?